Halo Sobat Parekraf, apa kabarnya semua Sobat Parekraf? Ojol dulunya dianggap penyelamat ekonomi rakyat, tapi hari ini Sobat Parekraf, mereka seperti menunggu giliran dieksekusi diam-diam. Siapa yang dieksekusi? Bukan cuma perusahaan besar, tapi juga teknologi. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah negara kita hanya diam 1000 bahasa dengan retorika di media. Apa Sobat Parekraf pikir bahwa driver itu masalahnya cuma insentif yang dipotong? Salah besar Sobat Parekraf. Yang datang berikutnya malah lebih menyeramkan dari yang kita bayangkan. Karena yang mau digantikan bukan cuma penghasilan nih Sobat Parekraf, tapi eksistensi driver sebagai manusia pengemudi. Sobat Parekraf, dalam video kita kali ini kita akan bahas ancaman terbesar yang sedang menanti kita di balik retorika pro terhadap masa depan rakyat Indonesia. Untuk tahu lebih lanjut seperti apa pembahasan kali ini, jangan kemana-mana setelah video yang berikut ini. Yap, Sobat Parekraf, Grab dikabarkan siap mencaplok GoTo, induk dari Gojek dan Tokopedia. Tujuannya jelas nih Sobat Parekraf, bangun super app terbesar di Asia Tenggara dan kuasai seluruh layanan dari antar orang, barang, sampai jasa keuangan. Kita kutip dari laman www.cnbcindonesia.com. Rumor akuisisi PT GoTo Gojek, Tokopedia, Tbk atau GoTo oleh Grab makin santer terdengar. Hal ini menjadi sorotan kalangan ekonom sebab GoTo satu-satunya unicorn asli Indonesia yang tersisa. Agak sedih kalau diakuisisi Grab, namanya saja karya anak bangsa. Ini ada unicorn dari awal jadi kebanggaan kita, kata Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute kepada CNBC Indonesia Jumat 9 Mei 2025. Sobat Parekraf, pertanyaannya adalah kalau Grab dan Gojek bersatu, siapa yang masih bisa nego tentang insentif? Siapa yang bisa protes kalau akun disuspend, ya kan? Dan gak ada nih Sobat Parekraf, karena pilihan kalian tinggal satu, diam atau di depan. Sobat Parekraf, istilah mitra itu indah di koran, tapi menyakitkan di jalanan. Setiap hari ribuan driver bergantung nasibnya. Hari ini login, besok sudah dibekukan. Hari ini dapat 70.000, besok bisa jadi hanya dapat 25.000. Dan mau protes kemana nih Sobat Parekraf? Sistem suspend otomatis sekarang yang digunakan. Dan sekarang mau komplain, masuknya ke robot yang dijawab oleh chatbot AI. Habis itu disuruh tunggu email dan notifikasinya tentunya. Ini bukan kerjasama namanya kalau begitu. Ini seperti sebuah eksploitasi digital. Dan di tengah semua itu pemerintah bilang apa nih? Ya, masih kita kaji dan kita agendakan. Bahkan seolah takut melawan kekuatan raksasa super app ini Sobat Parekraf. Mau bilang apa lagi kalau negara saja sudah takluk dengan peta industri dunia. Sobat Parekraf, di segmen berikutnya kita akan bahas sebenarnya regulasi atau aturan di negara kita ini seperti apa sih untuk ride hailing ini Sobat Parekraf. Yuk kita saksikan. Sobat Parekraf, sudah hampir 1 dekade ojol eksis di negara kita, tapi payung hukum yang melindungi driver itu nihil. Undang-undang ketenaga kerjaan gak berlaku di sini. Undang-undang transportasi setengah hati. Undang-undang perlindungan konsumen gak nyambung sama sekali. Sementara di luar negeri pemerintahan mulai sadar, seperti di Eropa, driver online dianggap pekerja tetap. Di Filipina ada lembaga khusus yang mengatur transportasi online. Pertanyaannya, negara kita bagaimana nih Sobat Parekraf? Masih sibuk rapat, sibuk bikin task force,
tapi lupa bikin undang-undang yang jelas. Sobat Parekraf, kalau boleh kita contoh negara Cina nih. Ya, lagi-lagi mereka ini kita contoh. Di Cina ceritanya berbeda Sobat Parekraf. Begitu Jack Ma mulai menentang sistem pemerintahan Cina, Cina langsung tarik rem darurat. Seperti IPO Ant Group dibatalkan, kekuasaan Alibaba dipreteli karena di sana industri digital harus tunduk pada negara. Bukan sebaliknya nih Sobat Parekraf. Bandingkan dengan kita nih. Di sini driver dibekukan akunnya tanpa alasan jelas, tapi pemerintahan cuma bilang akan kita kaji. Nggak ada keberanian seperti Cina untuk berkata, cukup, jangan seenaknya mengatur rakyat kami. Dan terparahnya lagi nih, GoTo bakal terakusisi seperti judul di awal nih Sobat Parekraf. Dan ini yang mungkin bakal menyebabkan kiamat ojol akan datang perlahan tapi pasti. Kenapa kita bisa menyimpulkan demikian nih Sobat Parekraf? Yuk kita bahas di segmen berikutnya. Sobat Parekraf, baru-baru ini Grab resmi kerjasama dengan Netix, perusahaan AI asal Jerman. Mereka mau bangun peta digital di PIN, mirip sistem Tesla. Artinya, Grab sedang bikin teknologi pemetaan jalan otomatis tanpa perlu bantuan manusia. Ini bukan sekedar feature nih Sobat Parekraf. Ini fondasi untuk dunia di mana driver nggak dibutuhkan lagi. Sobat Parekraf, kalian pikir ini baru sekedar peta? Tentu saja salah. Ini adalah langkah awal menuju kendaraan tanpa pengemudi. Apa kita masih berpikir itu hanyalah fiktif semata Sobat Parekraf? Sebagai contoh, Tesla sudah melakukan hal tersebut dan Grab tinggal nunggu waktu. Sebagai ilustrasi nyata nih Sobat Parekraf, kalau dulu kita komplain yang nanggapi staf yang ada di kantor, ya kan? Sekarang kita mengeluh yang jawab mesin AI yang tidak punya hati Sobat Parekraf. Kalau dulu sistem cuma bikin driver dilema, sekarang sistem bakal bikin driver nggak ada. Sobat Parekraf, pertanyaannya nih, apakah kita bisa melawan AI? Tentu saja tidak Sobat Parekraf. Tapi apakah kita bisa melawan diamnya negara dan kebijakan yang timpang? Kalau itu bisa saja Sobat Parekraf. Karena ini tergantung secepat apa negara kita mau nih. Ini bukan desakan, tapi ini adalah antisipasi jaga-jaga. Karena dulu kita menganggap masih lama lagi, ya kan? Setiap sesuatu yang sedang dikaji, informasi yang tentang luar negeri itu masih lama lagi. Ternyata tiba-tiba sekarang sudah terjadi hari ini Sobat Parekraf. Sebagai contoh, di puluhan tahun yang lalu kita diisukan pasar global yang semua industri bisa masuk dengan legal, ya kan? Nah, dan kita masih anggap itu nanti. Dan lihat yang sudah terjadi hari ini Sobat Parekraf. Pasar global datang membungkam UMKM kita melalui media sosial. Dan bukan tidak mungkin ini bisa terjadi di industri transportasi, ya kan? Sobat Parekraf, memang ini semuanya serba dilema bagi driver itu sendiri. Di saat driver menyuarakan ingin dukungan, tapi sayangnya seperti pepatah lama, anjing menggonggong kapilah berlalu. Dan ini dianggap biasa saja, dan pada akhirnya aplikator-aplikator atau industri semakin besar dan sulit untuk dilawan. Jadi Sobat Parekraf, driver harus bersatu nih. Komunitas harus lebih vokal. Konten seperti ini Sobat Parekraf harus dibagikan nih Sobat Parekraf. Kalau kita diam akan terus menderita nantinya. Sedangkan kita masih menunggu dan sayangnya kita belum mempersiapkan apa-apa. Karena bagi mereka driver hanyalah data, cuma user dan statistik. Tapi kita semua tahu bahwa driver adalah manusia yang di dalamnya ada orang tua, tulang punggung, dan pejuang keluarga. Sobat Parekraf, kiamat ojol tidak akan datang seperti ledakan, tapi seperti api kecil yang membakar perlahan. Merger, potongan insentif, hilang akun, lalu digantikan mesin
Kalau hari ini kalian masih diam, besok mungkin sudah nggak punya pekerjaan lagi nih Sobat Parekraf. Jangan tunggu sampai terhapus dari sistem. Lawan sekarang, suarakan. Bagikan konten ini kalau memang ini benar adanya. Dan tunjukkan bahwa kalian masih punya suara sebelum nantinya kita hanya jadi penonton kesuksesan negara yang numpang di tanah sendiri Sobat Parekraf. Sobat Parekraf, video ini bukan tanpa sebab. Hadirnya konten ini sebagai pengingat dan saling bertukar informasi tentang tren yang sedang berkembang tentunya Sobat Parekraf. Jika ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan, silahkan beri tanggapan di kolom komentar Sobat Parekraf. Dan jangan lupa like, share video ini ke grup-grup online Sobat Parekraf semuanya. Karena satu hal yang mereka takuti adalah saat kita semua sadar dan bersatu. Dan tentunya Sobat Parekraf jangan lupa subscribe agar Anda mendapatkan info terupdate seputar industri kreatif dan pariwisata. Salam semangat dan kreatif dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.